Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Sebelum ini kita sudah membahas apa itu algoritma dan jenis-jenis algoritma yang kita kenal. Mulai dari sequential algorithm, looping algorithm, dan conditional algorithm. Nah, untuk merefresh pengetahuan kalian, Bapak akan ulang lagi sedikit tentang beberapa materi yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, apa sih algoritma itu? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah. Algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, di mana dalam menyelesaikan masalah tersebut harus ada urutan langkah-langkah secara logis. Masalah ini tidak harus berhubungan dengan matematika, tidak harus berhubungan dengan informatika atau komputer, bisa saja masalah sehari-hari. Penyelesaian masalah secara logis tersebut, itulah yang dikenal dengan yang namanya algoritma. Dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma merupakan prosedur langkah demi langkah untuk melakukan penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran yang ditulis secara berurutan. Sekali lagi, kuncinya sama. Menyelesaikan sebuah masalah dengan prosedur yang berurutan langkah demi langkahnya. Itu yang disebut dengan yang namanya algoritma. Algoritma sendiri dalam penulisannya itu ada 3 cara. Yang pertama itu menggunakan kalimat deskripsi, seperti kalian bercerita. Diceritakan langkah awal sampai langkah akhir, hingga masalah tersebut terselesaikan. Selain cara deskripsi, cara kedua itu menggunakan pseudocode atau baris program yang hampir mirip dengan kode program aslinya. Ini biasanya digunakan untuk algoritma yang berhubungan dengan komputer atau informatika. Cara terakhir atau cara ketiga itu adalah dengan menggunakan diagram alir atau yang sering disebut dengan flowchart. Flowchart ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bagaimana menuangkan sebuah algoritma ke dalam flowchart. Sebelum lanjut, apa sih flowchart itu? Flowchart adalah salah satu cara atau metode penulisan algoritma. Disebut juga sebagai diagram alur. Merupakan suatu urutan proses pada algoritma yang disajikan dalam bentuk diagram. Diagram ini mengandung simbol-simbol. Simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart itu sudah dibakukan, sudah ada diagram bakunya, sudah ada lambang ini menyatakan ini, itu sudah ada aturan bakunya. Apa saja aturan baku tersebut? Kita bisa lihat di gambar berikut. Yang pertama itu lambang terminal, start, end atau mulai, akhir. Lambang ini digunakan untuk memulai sebuah flowchart dan mengakhiri sebuah flowchart. Simbol berikutnya adalah simbol output dan input. Dilambangkan dengan jajaran genjang. Setiap kali sebuah algoritma membutuhkan input atau menghasilkan output, maka lambang yang dibuat adalah lambang jajaran genjang. Sedangkan untuk melambangkan sebuah proses, itu menggunakan persegi panjang. Setiap proses atau setiap tindakan yang diambil pada algoritma itu dilambangkan dengan persegi panjang. Namun, jika ada sebuah proses atau sebuah tindakan yang memerlukan pengambilan keputusan
ya atau tidak, benar atau salah, itu digunakan lambang belah ketupat. Sedangkan untuk melambangkan jalannya algoritma dari awal sampai akhir, dari langkah pertama ke langkah ke berikutnya, menggunakan tanda garis berisi panah atau tanda anak panah. Di samping itu ada gambar-gambar lain yang juga sering digunakan, seperti gambar preparation atau persiapan tentang pemberian nilai awal suatu variabel. Itu nanti kita akan pelajari saat menggunakan pseudocode. Atau titik sambung pada halaman yang sama jika ternyata flowchart itu sangat kompleks dan menyambung ke halaman yang lain menggunakan titik sambung yang berbentuk lingkaran. Kurang lebih seperti ini gambar-gambar yang sering digunakan di dalam flowchart. Sudah Bapak share sebelumnya, sudah Bapak infokan sebelumnya pada materi sebelumnya. Bapak tinggal refresh saja hari ini. Nah, hari ini kita juga akan mulai menuangkan sebuah algoritma ke dalam flowchart. Algoritma apa yang akan kita coba? Kali ini kita akan belajar membuat flowchart untuk sequential algorithm atau algoritma sekuensial. Apa itu algoritma sekuensial? Algoritma sekuensial adalah sebuah algoritma yang langkah-langkahnya berurutan dari awal sampai akhir. Di mana dalam algoritma ini tidak ada percabangan dan tidak ada perulangan. Ini disebut dengan algoritma sekuensial. Masih ingat bukan? Ini di pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak contoh algoritma sekuensial yang digunakan dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Bapak ambil contoh di sini adalah memasak air. Kalian tentu pernah memasak air, bukan? Nah, Bapak akan angkat ini menjadikan sebuah masalah yang harus diselesaikan dalam bentuk algoritma dan dituangkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram flowchart. Dalam membuat algoritma memasak air ini, sebelum kita menggambar flowchartnya, kita harus mendeskripsikan dulu langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk membuat algoritma ini atau untuk membuat flowchart ini. Tahapan-tahapan apa saja untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi kali ini, yaitu memasak air. Ini adalah langkah pertama, menguraikan langkah-langkah yang kita ambil dalam memecahkan masalah kali ini, yaitu memasak air. Langkah pertama ialah menyiapkan panci dan air. Kita memberi masukan kepada algoritma, masukannya itu berupa panci dan air. Berikutnya, memasukkan air ke dalam panci. Langkah ketiga, itu menutup panci. Langkah berikutnya adalah meletakkan panci yang sudah berisi air tersebut ke atas kompor. Setelah diletakkan di atas kompor, langkah berikutnya adalah menyalakan kompor. Langkah berikutnya, apabila sudah mendidih, matikan kompor. Setelah selesai, angkat panci dari kompor. Maka sampai di sini algoritma ini bisa dinyatakan selesai. Kenapa bisa dinyatakan selesai? Karena sudah tercapai tujuan dari algoritma itu, yaitu memasak air. Nah, bagaimana menuangkan langkah-langkah ini ke dalam flowchart? Kita akan uraikan di slide berikutnya. Namun, sebelum kita membuat flowchartnya, kita harus mengenali dulu gambar-gambar apa saja yang digunakan untuk membuat flowchart ini. Simbol yang digunakan yang pertama adalah simbol terminal, start, end atau mulai dan akhir. Simbol ini wajib ada pada setiap pembuatan flowchart, menandakan di mana kita mulai
membuat flowchart atau mulai melaksanakan langkah-langkahnya dan di mana kita menyelesaikan algoritma tersebut. Berikutnya adalah simbol input dan output. Kapan kita memberikan inputan kepada algoritma, kapan kita menghasilkan output. Terakhir yang digunakan adalah simbol proses. Sekarang kita tuangkan langkah-langkah tadi ke dalam bentuk flowchart. Siapkan panci dan air. Itu kita mulai dari simbol terminal, tanda anak panah ke bawah, memberikan input, siapkan panci dan air. Di sini input menggunakan lambang jajaran genjang. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci, berarti ini sudah proses. Masukkan air ke dalam panci. Langkah ketiga, tutup panci. Berarti proses berikutnya adalah tutup panci. Letakkan di atas kompor. Nyalakan kompor. Matikan kompor jika sudah mendidih. Terakhir, angkat panci dari kompor. Setelah diangkat, berarti algoritma ini bisa dinyatakan selesai. Bisa dilihat sekarang bentuk flowchartnya. Dimulai dengan lambang terminal, start atau mulai. Memberikan masukan panci dan air. Proses mengisi panci dengan air. Dan proses berikutnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kalian uraikan. Apakah harus seperti ini algoritmanya? Tentu saja tidak. Setiap orang memiliki algoritma masing-masing. Bisa saja benar, bisa saja salah. Yang jelas, hasil akhirnya adalah air yang sudah masak. Sampai di sini Bapak kira kalian sudah bisa memahami bagaimana menuangkan sebuah algoritma ke dalam bentuk flowchart. Bapak minta kalian tetap mencoba di rumah membuat flowchart lain dari algoritma sekuensial dengan kasus-kasus lain yang kalian hadapi. Bapak Heri sampai di sini, selamat pagi.